Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ima Indirayani, dosen Fakultas Kedokteran Universitas Syah Kuala. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu skill pemeriksaan fisik lanjutan dan penunjang. Sebagai deskripsi, mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 3 dengan beban 2 SKS. Mata kuliah ini mencakupi keterampilan anamnesis dan pemeriksaan fisik lanjutan yang harus dimiliki oleh seorang dokter. Sebagai capaian pembelajaran mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu melakukan pemeriksaan fisik lanjutan dan penunjang secara sistematis, benar dan terampil sesuai dengan prinsip profesionalisme seorang dokter, sehingga diharapkan dapat menjadi pondasi bagi mahasiswa serta dapat mengaitkannya dengan kondisi klinis pada pasien yang sesungguhnya. Sebagai strategi dan metode pembelajaran, setiap materi pembelajaran akan disampaikan dalam 1 kali kuliah introduksi, diikuti dengan 3 kali kelas skill lab. Kelas introduksi adalah pemaparan tentang pengetahuan mengenai keterampilan yang diajarkan yang disampaikan oleh seorang dosen pakar. Kemudian mahasiswa dibagi dalam kelas-kelas kecil yang terdiri dari 10 sampai 13 mahasiswa yang akan dibimbing dan dilatih oleh seorang dosen instruktur. Pada pertemuan skill lab terdiri dari 3 kali pertemuan, di mana pertemuan pertama, instruktur akan memperagakan keterampilan klinis kepada mahasiswa, dilakukan pada probandus ataupun mannequins. Kemudian mahasiswa juga diwajibkan untuk mengerjakan work plan dan juga pretest. Pada pertemuan kedua, mahasiswa diberikan kesempatan untuk memperagakan keterampilan yang telah diajarkan secara bergantian, di mana instruktur akan memperhatikan dan memberikan umpan balik. Sedangkan pada pertemuan ketiga, di mana disebut dengan sesi evaluasi, mahasiswa memperagakan secara mandiri sesuai checklist yang telah diajarkan, dan instruktur menilai dan memberikan feedback. Pada akhir mata kuliah, mahasiswa akan diuji dalam format OSCE atau Objective Structure Clinical Examination, di mana mahasiswa melakukan skill yang telah diajarkan dan dinilai sebagai nilai akhir. Model pembelajaran pada setiap materi pembelajaran selama masa pandemik dilakukan secara hybrid, di mana kombinasi antara pembelajaran secara daring dan luring. Untuk kuliah introduksi yang merupakan kuliah dengan kelas yang besar dan dengan jumlah mahasiswa yang banyak, disampaikan secara daring, sedangkan pertemuan skill lab atau pertemuan keterampilan yang terdiri dari demonstrasi, kemudian evaluasi, dilakukan secara luring. Diharapkan dengan model pembelajaran ini, mahasiswa dapat menguasai keterampilan yang akan diajarkan karena memungkinkan mahasiswa untuk mendemonstrasikan keterampilan klinis yang diajarkan pada probandus ataupun mannequin, serta mendapatkan feedback langsung dari instruktur. Untuk membantu mahasiswa agar dapat menguasai keterampilan lebih baik lagi, tim pengampu dan dosen pakar menyiapkan modul yang berisikan tentang pengetahuan keterampilan yang diajarkan serta checklist dalam bentuk yang sistematis, di mana diberikan kepada mahasiswa di awal semester. Selain modul, tim pengampu juga menyiapkan bahan ajar berupa video ajar yang dapat di-download dalam channel YouTube Video Ajar Fakultas Kedokteran USK. Sistem penilaian mencakup 2 hal, yaitu penilaian harian dengan proporsi 20%, diperoleh dari nilai work plan, pretest, serta sikap, motorik, dan juga kedisiplinan atau attendance dari mahasiswa. Sedangkan untuk penilaian OSCE
dengan proporsi yang lebih besar yaitu 80%. Setiap instruktur akan diberikan rubrik penilaian yang diharapkan dengan rubrik ini penilaian menjadi lebih objektif dan terdapat keseragaman. Mahasiswa akan melihat rubrik penilaian pada daftar kehadiran hariannya. Baiklah, saya akan menampilkan video ajar tentang kuliah introduksi skill inspeksi visualisasi dengan asam asetat. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai ke mata kuliah ini, saya ingin menanyakan pertanyaannya, beberapa pertanyaan. Apakah kalian pernah melihat inspeksi visualisasi asam asetat sebelumnya? Pernah. Oke, apa itu inspeksi visualisasi asam asetat? Dapat izin menjawab. Jadi inspeksi visualisasi asam asetat ini yaitu pemeriksaan dengan mengoleskan asam asetat 5% pada bagian mulut rahim dan ditunggu 30-60 detik serta memperhatikan perubahan warna pada bagian mulut rahim tersebut. Oke, itu lebih kurang teknik skill pemeriksaannya ya. Oke, baik. Tujuannya untuk apa sih kita lakukan pemeriksaan IVA ini? Ya, silakan. Menjawab dokter, tujuan dari IVA ini atau inspeksi visualisasi asam asetat ini adalah untuk men-screening apakah ada kanker atau tidak. Oke. Baik ya. Ada kata screening ya, bahwa ini adalah salah satu metode screening yang digunakan untuk mendeteksi awal kelainan pada serviks, yaitu kanker serviks ya, atau lesi awalnya kita sebut lesi prakanker. Ini adalah salah satu metode screening ya. Ada berapa macam screening yang kalian ketahui untuk kanker serviks? Ada yang tahu? Selain IVA, adakah metode lain yang digunakan untuk screening kanker serviks? Ya, silakan deh. Metode pap smear, dokter. Pap smear. Oke, ada yang lain? Selain pap smear? Pernah dengar yang namanya SSBC? Pemeriksaan sitologi atau sitologi serviks berbasis cairan. Satu lagi HPV DNA test ya, dia langsung mendeteksi virus ya. Itu juga untuk screening. Nah, setelah screening tentu ada modality untuk diagnostik ya, untuk memastikan apakah ini benar kanker atau tidak. Jadi IVA tidak untuk diagnostik, tapi untuk screening. Ketika kalian dapat hasilnya negatif, kalian harus lanjutkan dengan atau kalian harus menjadwalkan untuk pemeriksaan lanjutan untuk diagnostik examination atau investigasi diagnostik untuk memastikan apakah ini memang kanker atau tidak. Baik, saya akan menyampaikan sedikit materinya. Tujuan dari kuliah ini adalah supaya diharapkan mahasiswa mampu ya memahami tentang pemeriksaan IVA ya, bagaimana mempraktekkannya skill ini secara sistematis dan benar serta mampu menginterpretasikan ya, tidak hanya melakukan tapi kalian bisa menilai apakah hasil yang kalian lakukan pemeriksaannya positif atau negatif. Setelah kalian bisa menginterpretasikan, maka kemudian kalian bisa menentukan tata laksana awal. Apakah bisa kalian berikan tata laksana awal di tempat, ataukah kalian harus merencanakan rujukan ke center atau tingkat pelayanan kesehatan lebih lanjut, ya. Latar belakang, kenapa sih pemeriksaan IVA ini penting? Ternyata berdasarkan data bahwa Indonesia menduduki peringkat kedua untuk kanker terbanyak adalah kanker serviks. Nah, sementara kanker serviks ini natural of the disease-nya atau dari proses invasi virus sampai terbentuknya kanker itu membutuhkan waktu 10 tahun. Sehingga waktu yang panjang, sehingga alangkah disayangkan jika dalam waktu yang panjang itu kita tidak bisa mendeteksi gejala awal. Ya, sehingga mulailah digalakkan ya untuk melakukan screening kanker serviks sehingga angka kejadian kanker serviks bisa ditekan. Oke, ya. Tadi kita sudah tahu bahwa tujuan dari skill ini untuk melihat lesi, untuk screening lesi awal kanker serviks.
Jadi kalau kita lakukan pemeriksaan ternyata gambarannya sudah seperti kanker, apakah boleh kita lakukan IVA lagi? Ya, jadi definisi dari IVA ini adalah pemeriksaan dengan menggunakan visualisasi mata kita sendiri. Jadi tidak menggunakan alat-alat yang canggih atau metode yang canggih, kita hanya melihat dengan mata kita sendiri dari perubahan ya yang terjadi pada daerah serviks setelah pengolesan asam asetat 3-5%. Nah, ada dua pemeriksaan screening yang sifatnya sama, inspeksi, yaitu pemeriksaan IVA dan satu lagi pemeriksaan iodin. Dalam hal ini kita akan memaparkan, menjelaskan tentang IVA ya. Pada saat pemeriksaan IVA ini ya, kita lakukan tentu kita menjelaskan kepada pasien dulu ya tujuannya, dan kita pastikan bahwa pasien layak untuk dilakukan pemeriksaan ini. Apa syaratnya? Pasien tidak sedang haid ya, tidak sedang apa lagi? Beberapa syarat yang kita harus sampaikan kepada pasien sebelum kita lakukan pemeriksaan IVA. Ada yang tahu nggak? Ya, silakan. Selain sedang tidak haid, mungkin salah satu lagi dipastikan kalau pasien sedang tidak hamil. Tidak hamil, tidak haid, kemudian Mungkin tidak melakukan hubungan seksual dalam waktu ya, ini dia syaratnya ya. Tidak melakukan hubungan seksual selama 24 jam. Kenapa? Karena pemeriksaan IVA ini dia sensitif tapi tidak spesifik. Ya. Jadi segala hal yang mengaburkan hasil kemungkinan besar bisa mengganggu hasil, bisa miss hasilnya. Yang tadinya harusnya positif jadi negatif, atau yang tadinya negatif bisa jadi positif. Sehingga untuk mengurangi ya bias dari pemeriksaan ini, kita harus mempersiapkan pasien dengan kondisi yang sesuai ya. Jika ada hal-hal yang tidak bisa ya kita harus batalkan ya, kita tunda pemeriksaannya. Nah, kita tahu anatomi serviks. Serviks itu adalah bagian bawah dari uterus ya. Nah, di situ ada dua bagian ya, yaitu ektoservix dan endoservix. Endoservix dilapisi oleh sel apa nih? Yang menyusun bagian endoservix sel apa? Kolumnar, bagus. Bagian ektoservix squamous. Persambungan antara kolumnar dan squamous, nah disitulah disebut transisi. Nah, disitu yang kita kemudian berkembang menjadi transformasi zone, dan disitulah bagian yang paling sering kita lihat terjadinya perubahan atau displasia dari serviks. Perubahan-perubahan ke arah kanker ya. Nah, paling penting kita mengidentifikasikan zona transformasi atau sambungan tadi. Sambungan antara lapisan squamous dan kolumnar. Disitulah bagian yang menjadi titik poin lesi prakanker terjadi. Ya, ini yang paling penting sebelum kalian melakukan IVA. Kalian pastikan bahwa zona transformasi atau squamous columnar junction terlihat. Pertanyaannya, di mana zona itu? Ada yang bisa membantu? Mana? Pointernya mana? Nah, kalau kalian lihat ya, nah ini ya. Nah, ini adalah squamous columnar junction yang awal ya, original. Yang masa kanak atau remaja sudah ada ya. Kemudian pada masa pubertas atau masa reproduksi awal muncul lagi yang namanya new SCZ atau new squamous columnar junction yang baru. Nah, ya. Ini yang baru. Ya. Nah, yang di dalamnya ini adalah bagian dalam ya, endoservix. Nah, area antara squamous columnar junction yang original dengan yang baru, inilah yang disebut ini, garis hitam ini, area inilah yang disebut dengan transformasi zone. Disitulah kita biasanya melihat atau mendeteksi adanya kelainan lesi prakanker. Jadi kita harus lihat nih ya. Nih, kalau kita lihat itu, nah ini ya. Nah, ini adalah area new ya.
new SCG. Nah, tentu bagian di luarnya sinilah yang disebut dengan transformasi zone. Ya, kan harus pastikan ada daerah. Bagaimana membedakannya? Ada bagian daerah yang tidak tegas sama yang tegas. Nah, garis inilah yang disebut dengan squamous columnar junction. Yang itu yang new. Jadi biasanya daerah luarnya itu, ya, dari situ. Nah, ini kita lihat ya. Contoh kasus ya. Seorang wanita 35 tahun dilakukan pemeriksaan IVA. Sambungan squamosnya kelihatan nih, ya, nih. Nah, jadi kalau nggak terlihat sambungan squamous columnar, bagaimana, Dik? Boleh nggak dilakukan IVA? Nggak boleh. Berarti harus dirujuk atau bisa diganti dengan pemeriksaan pap smear, ya. Nah, ternyata dilakukan IVA, terdapat aceto white di kuadran ini. 3 dan 4. Nah, bagaimana penilaiannya? Menginterpretasikan hasil, ya. Apakah SSK terlihat? Terlihat, ya. Hasil IVA-nya apa? Positif 2, ya. Ya. Jumlah kuadrannya bagaimana yang terkena? Kalau 1, kalau kuadran yang terkenanya 1 sampai 2. Kalau 2 bagian, misalnya 3, 4, 1. Kan 3 bagian tuh. Berarti nilainya 2. Kalau 4 kuadran, nilainya 3. Dari situ baru kalian isi. Kalau mau dirujuk, ya dikirim dengan hasil interpretasi seperti itu, ya. Nah, kalau kayak gini, selanjutnya apa yang harus dilakukan? Kita konsul, bisa kita rujuk, ya, untuk diagnostik tes. Kalau kita yang lakukan dokter objin, mungkin bisa langsung, ya, dia lakukan kolposkopi dengan directed biopsi. Kolposkopi itu mikroskop artinya, tapi harus diikuti dengan biopsi, pemeriksaan histopatologi untuk konfirmasi. Jadi sebenarnya histopatologi, pemeriksaan histopatologi itu adalah diagnostik, ya. Gimana kita ambil? Ya dengan kolposkopi, udah besar, bagian yang abnormal itu akan diambil, dibiopsi dan diantar ke patologi anatomi, ya. Kalau tadi HIPA itu hanya visualisasi, kalau pap smear pemeriksaan sitologi, sel, histologi. Nah, ya. Kalau biopsi itu pemeriksaan histopatologi. Histopatologi itu untuk diagnostik, paham ya? Nah, kalau dari hasil biopsi dan memang confirm itu kanker, maka barulah kita katakan ibu kanker atau lesi awal kanker. Tapi nggak bisa hasil IVA aja, Bu, ini putih, berarti ibu ada kanker, bisa nggak gitu? Nggak, karena dia sensitif tapi tidak spesifik. Dia untuk mengatakan ini betul kanker atau tidak, dia kurang, ya. Sehingga jangan terlalu cepat. Kadang radang pun bisa putih, ya. Nah, ini ya sebelum asam asetat, setelah asam asetat terlihat ada bercak warna putih yang menunjukkan ini ke arah lesi. Kemungkinan, kecurigaan, selalu kata kecurigaan. Ini bukan konfirmasi, ya. Nah, ya. Nih hasilnya. Kalau negatif, tidak ada lesi berwarna putih, ya, aman. Ibunya bisa datang 6 bulan atau 1 tahun lagi. Tapi kalau tes positif, ya, ada gambar yang area yang tajam, jelas, berbata tegas, berwarna putih, maka, ya, kita bisa melakukan merujuk untuk pemeriksaan lainnya. Boleh kita coba usulkan pap smear yang lebih spesifik, atau kita rujuk untuk pemeriksaan konfirmasi langsung dengan kolposkopi dan directed biopsi. Nah, kalau ke arah kanker, ya langsung, ya, rujuk, boleh dibiopsi, kita rujuk atau rujuk aja terus juga. Ya, ini, ya, lihat ya, ini dia. Ini awalnya ya, tapi setelah dikasih putih, di luarnya ini putihnya, di daerah transformasi zone, ya. Kalau ini adalah lesi apa? Seperti bunga kol, mudah berdarah, seperti boro, ulkus, ini lesi apa? Kanker. Kalau kayak gini jangan lagi lakukan IVA, ya. Tidak bermanfaat, ya. Nah, manajemen awalnya apa? Bisa kalian tawari, oke Bu, ya misalnya dia tidak punya biaya untuk dilakukan kolposkopi. Untuk kolposkopi itu harus ke kota, ya, harus misalnya dari desa nih tempat puskesmas kalian bekerja, harus dirujuk ke kota besar. Pasien tidak ada kendaraan, tidak ada dana, bagaimana?
Nah, untuk tahap awal yang bisa kita lakukan, kalian bisa tawarkan krioterapi. Ya, itu tersedia di puskesmas. Yaitu tekniknya yaitu dia memfriskan, ya, membekukan sel, ya, sehingga dibekukan akhirnya mati, ya, dingin sekali itu alat cryo itu, sehingga sel dari lesi-lesi itu akan mati. Nah, sekarang pertanyaan, bisa saja itu bukan lesi kanker, ya, bisa saja itu radang biasa. Jadi kita bisa jadinya over treatment, treatmentnya berlebihan. Ya, kalau itu betul kanker, ya, tapi mungkin kankernya sudah terlalu luas, bisa saja under treatment, ya. Nah, jadi artinya itu minimal yang bisa kalian lakukan untuk tata laksana awal yang rasional, murah dan mudah, ya kan. Nah, namun kalau evaluasi kemudian 6 bulan lagi, kalau nampak ke arah-arah yang semakin abnormal, maka pastikan, ya, pastikan dan propose pasiennya untuk melakukan pemisahan lanjutan, ya, atau mau untuk dirujuk, ya. Nah, ini ya, dia kekurangannya kurang spesifitasnya, ya, spesifisitasnya kurang, sedangkan sensitivitasnya lumayan tinggi, ya. Nih, ya, sensitivitasnya sampai rata-rata 81%, sedangkan spesifisitasnya itu 83% saja, ya. Jadi, nah, namun dengan spesifiknya tingkat spesifiknya itu rendah, tapi IFA ini punya kelebihan. Apa kelebihannya? Siapa yang tahu? Kenapa sih masih kita memilih IFA? Ya, silakan. Kelebihannya dokter sederhana, mudah dilakukan di tingkat pelayanan tingkat pertama. Jadi dia lebih mudah untuk men-screening, tidak harus lebih dahulu. Ya, artinya tidak perlu expert, ya. Kalau misalnya tidak perlu ahli patologi anatomi, ya, tidak untuk membaca hasil. Kalian pun dokter umum nanti mudah oleskan, kalian bisa lihat dengan visual kalian. Oh, ini ada gambaran aceto white. Oh, ada gambar ke arah lesi prakanker. Kalian bisa menjadwalkan untuk pemeriksaan pap smear atau segera dirujuk untuk pemeriksaan diagnostik. Ya, tapi ingat, kalau kalian lakukan pap smear itu ada screening juga. Kalau hasilnya abnormal, belum juga bisa dipastikan itu kanker, karena dia sama-sama modality screening, ya. Nah, kelebihannya itu bisa dibuat di puskesmas dengan tidak perlu skill yang terlalu tinggi, bisa diinterpretasikan langsung, bisa diterapi langsung. Nah, ini ya kelebihan IFA-nya. Namun keterbatasannya itu tadi kurang spesifisitasnya. Ya, jadi itu. Untuk mendeteksi bahwa kasus ini negatif terhadap kanker, ya, betul dia negatif, nah itu yang kurang, ya, kurang bisa mengambil, ya, menghasilkan, ya. Nah, ini namun, ya, walaupun mudah dan sebagainya murah, ya, selain spesifisitasnya juga kurang bisa dilakukan pada wanita yang sudah menopause karena endoserviknya sudah masuk, sehingga transformasi zonnya kemungkinan tidak bisa terdeteksi sehingga tidak layak untuk dilakukan IFA. Tapi kalau pap smear nggak mesti harus ada transformasi zone atau squamous columnar junction. Tapi kalau untuk IFA wajib harus. Prosedur IFA bisa kalian lihat dalam video ajar saya dalam channel YouTube video ajar Fakultas Kedokteran Universitas Syahkuala, ya. Nanti di situ kalian bisa lihat lebih jelas lagi bagaimana step-step dan langkah-langkah dalam melakukan skill IFA ini. Kemudian kalian juga minggu depan akan masuk ke kelas skill, ya, akan dibimbing oleh instruktur untuk kalian membuat kalian lebih paham betul bagaimana melakukan langkah-langkah pemeriksaan IFA, ya. Nah, untuk skill mungkin nanti bisa lihat di video dan juga di latihan di skill lab. Nah, untuk pemahaman IFA ini, adakah yang ingin kalian tanyakan? Silakan. Izin bertanya, dokter, mengenai pemeriksaan IFA test tadi. Apakah pemeriksaan ini ketika kita melakukan screening cukup 1 kali seumur hidup apabila hasilnya negatif, atau ada jadwalnya lebih lanjut? Tidak, ya. Tidak sekali seumur hidup, karena kita tahu tadi tingkat spesifisitasnya rendah,
maka dia hanya 6 bulan. Negatif 6 bulan lagi harus diulang. Ya. Tapi karena tadi murah meriah tadi kan, ya nggak masalah 6 bulan ya, datang lagi 6 bulan atau paling lambat 1 tahun. Yang tinggi itu kalau HPV DNA test itu bisa 5 tahun sekali. Kalau udah negatif 5 tahun sekali. Ya. Nah, atau kalau berganti pasangan. Sebelumnya pasangannya ini, tiba-tiba meninggal kawin lagi. Nah, itu ulang lagi. Ya. Nah, itu harus dilakukan pengulangan lagi. Misalnya udah HPV DNA test negatif, bagaimana dok? Ya harus ulang lagi gitu ya. Kalau IVA-nya ya tetap per 6 bulan, 6 bulan, 6 bulan. Oke, ada lagi? Ya. Satu lagi dokter, apa yang sebaiknya dilakukan oleh para wanita untuk menghindari terjadinya Kanker serviks. Nah, ada yang bisa menjawab? Silakan. Bagaimana melakukan pencegahan terhadap kanker serviks? Katanya pada wanita ya, pada pria nggak perlu ya? Ya, silakan dek. Dokter mungkin bisa menjawab pertanyaan dari saudara bernama. Salah satu yang sedang digerakkan juga adalah vaksinasi HPV dan vaksinasi terhadap papillomavirus itu salah satu cara untuk mencegah terjadinya kanker serviks pada wanita, sudah pada usia subur. Oke. Baik, mungkin ada lagi yang ingin menambahkan? Ya, silakan. Ingin menambahkan satu lagi dokter, adalah tidak berganti-ganti pasangan. Ya, betul. Jadi HPV, Human Papilloma Virus, itu menginvasi melalui hubungan interaksi seksual. Ya, dulu mungkin ada mengatakan karena perkawinan terlalu muda atau terlalu banyak anak. Tidak, ternyata karena invasi dari virus yang disebut dengan Human Papilloma Virus yang penularannya melalui hubungan seksual. Jadi kalau orang sudah kena kanker serviks, memang kemungkinan besar dia membawa virus Human Papilloma Virus yang didapat dari interaksi seksual, hubungan seksual. Jadi bisa saja istrinya sehat tapi dia punya pasangan lain yang mungkin tidak diberitahukan, atau ya sebelum dia menikah dia punya beberapa pasangan, multi partner. Ya, pasangan bebas sebelum menikah. Ya, belum menikah belum milik kita ya. Nah, kita gimana mau klaim? Kok kamu gini ya? Ya, enggak kan tuh sebelum menikah. Nah, jadi dia membawa virus itu sehingga waktu saat menikah terkena. Atau suami mungkin ada 1, 2, 3 istri. Ya, istri pertama tuh mungkin normal. Yang kedua ini dia udah cerai dari suami sebelumnya. Suami sebelumnya membawa virus itu kena. Nah, itu juga bisa membawa ke istri yang pertama dan yang misalnya ketiga. Jadi yang perlu digaris bawah bahwa penularannya melalui hubungan seksual. Ya, terus kalau wanita yang nggak pernah hubungan seksual multi partner bisa nggak membawa? Tidak. Ya, kalau dia memang setia pada pasangan, tidak bertukar-tukar pasangan, dia tidak membawa virus itu. Nah, sama kayak HIV ya, kan? HIV kan dulu ceritanya virusnya dari hewan, kan? Ada yang mungkin berhubungan seksual dengan hewan, dia terbawa. Ya, dan akhirnya penularannya terbanyak pada kaum gays, yang laki dengan laki. Kenapa? Karena melalui dubur. Dubur itu tidak elastis, ya, kontak darah, ya. Kemudian dia sehingga terjadi sering terjadi erosi dan luka sehingga menjadi penularan yang cepat. Dan itu tempat yang kotor ya. Makanya hadis Rasulullah kita boleh berhubungan seksual dari arah manapun, dari bagian mana kecuali dubur. Nah, ternyata memang secara medis hubungan seksual melalui dubur lebih cepat menularkan HIV/AIDS ya. Oke. Baik, mungkin itu saja ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Baik, jika tidak ada, saya anggap kalian sudah paham. Namun jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan lagi, silakan. Boleh kalian japri, WA atau menanyakan melalui kumpulkan pertanyaan dengan Komting, boleh mengirimkan ke saya. Mengenai prosedur, ada video ya. Bisa kalian saksikan di video ajar saya di channel YouTube, video ajar Fakultas Kedokteran, pemeriksaan IVA ya, Dr. Ima Indirayani. Baik, saya mohon maaf atas kekurangan mungkin yang saya sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.